Audio Jungle. Kita mulai saja acara ini dengan sama-sama kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mas Ustadz Anil Fatibawang, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, semuanya kami ini adalah saudara-saudaramu. Tapi apa kata kanjeng Nabi? Lah, bukan, bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa yang menjadi saudara-saudara kanjeng Nabi Muhammad SAW? Yaitu adalah humul ladzi lam yarawni walakin yu'minu nabi. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Yaitu adalah kita semua yang insya Allah hadir pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Perniagaan yang tidak akan rugi. Dari membaca Al-Quran kita belajar untuk mendapatkan pedoman dalam beramal soleh. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan dengan cara berinfak kita belajar untuk ikhlas. Ketika kita sudah belajar, kita mengamalkan apa yang kita amalkan. Dari situlah kita berusaha untuk ikhlas. Bahwasanya ini semua yang menggerakkan Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun. Jangan pernah hitung-hitungan. Saya beri permisalan. Ketika kita hidup di dunia ini, rata-rata umat kanjeng Nabi itu kan usianya 60 tahun. Itulah kita selama 60 tahun itu kita beramal soleh terus, membaca Al-Quran setiap saat, sholat lima waktu, sholat sunnah, qiyamul lail. Selama 60 tahun kita mengerjakan amal soleh. Lalu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharap surga. Yang dimana ketika kita masuk dalam surga, kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita hidup di dunia cuma selama 60 tahun, ditukar dengan sesuatu yang selama-lamanya, kira-kira masuk di logika apa enggak? Gak masuk sama sekali. Makanya kata kanjeng Nabi, kamu itu masuk ke dalam surga. Lagi. Kata kanjeng Nabi, kamu itu masuk ke dalam surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmat dan kasih Allah. Karena semua amal yang kita lakukan itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan terakhir dari kanjeng Nabi. Mudah-mudahan selama yang singkat ini yang tidak berasa menjadi pengingat untuk kita semua, menjadi suatu pedoman yang baru untuk kita dalam beramal soleh, dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ibadah itu adalah seni untuk meraih Tuhan, meraih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah tersebut. Allahumma akhirlah al-Qamitori. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah datang dari diri saya pribadi. Apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Ini Mas muda, Mas Ustadz kita, Mas Ustadz Anil Fatibawang, putra dari Bapak Daryadi. Kita doakan bersama semoga anak-anak kita ini istiqomah menjalankan tugas-tugas dakwah beliau. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengulang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Anil. Apa tadi judulnya? Judulnya apa tadi? Intinya adalah perniagaan yang tidak pernah rugi.
ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita yang melakukan pernikahan tidak pernah merugi. Apa tadi pertama? Baca Quran. Yang kedua? Yang ketiga? Jadi ketiga hal inilah yang ingin kita laksanakan di musola ini. Musola ini akan menjadi Baitullah, tempat sholat, Baitul Quran, tempat ngaji, dan Baitul Mal, tempat orang-orang berinfak. Nah, jadi 3 hal itulah yang berkali-kali saya sampaikan kepada jamaah, dan yang paling saya fokuskan adalah Kenapa infak? Karena itu rumus keempat dari rahasia bisa kaya. Ya, kalau pengen kaya, rumus keempatnya adalah karena infakku bisa menolong agama Allah, infakku bisa menolong sesama. Baik, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait kegiatan musola. Pertama, kita akan melanjutkan program ngaji untuk anak. Musola ramah anak kita lanjutkan. Jadi anak-anak yang tetap istiqomah sholat berjamaah, istiqomah ngaji, kita kasih reward. Ya, rewardnya seperti biasa, tidak perlu saya sampaikan karena sudah bertahu. Nah, yang kedua adalah yang kita lanjutkan adalah program sembako. Nah, ini sembako ini kan baru kita bagikan kemarin awal menjelang Lebaran. Ini insya Allah kita akan istiqomah, kita akan lanjutkan kepada siapa saja yang sholat berjamaah. Jadi perbeda penerima sembako di sini bukan pada kriteria ekonomi, karena yang membedakan ekonomi itu sangat tidak terukur. Terkadang orang kelihatan miskin padahal hartanya miliaran, kelihatan kaya padahal utangnya miliaran. Jadi yang membedakan di antara kita adalah iman dan takwanya. Yang rajin sholat berjamaah itu adalah yang akan menerima sembako dari kita. Jadi biarpun musola banyak kegiatan, banyak program-program yang diberikan untuk kesejahteraan umat, namun seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, sama Ustaz Anil, hidayah itu milik Allah. Kita tetap berusaha, kita tetap berjuang. Usaha dan doa milik kita, hasil milik Allah. Jadi jangan putus asa dalam berjuang, dalam berusaha. Ayo, yang belum jamaah, ajak jamaah. Yang belum ngaji, ajak ngaji. Anaknya yang masih main HP, masih keluyuran pada saat maghrib sampai isya, ajak musola. Ayo kita bareng-bareng ngaji, kita jadikan musola ini tempat untuk thalabul ilmi. Nah, berikutnya adalah kafe. Nah, ini untuk ibu kafe nih. Ibu kafe lanjutkan ngajinya, membaca kafe pada Jumat. Nanti usia ibu ada asin. Jadi ibu yang belum bisa ngaji, kita ajarin ngaji supaya ibu juga bisa baca Quran, bisa ngelek Quran, bisa ngaji juga ke anaknya. Karena ternyata guru yang paling baik itu bukan di sekolah, bukan di musola, tapi di rumah, yaitu ibu. Makanya ibu di sini di RW8 ini semuanya harus ngelek Quran, semuanya harus bisa baca Quran dengan baik dan benar. Syukur-syukur ngerti artinya. Nah, baik. Juga ngaji kafe ini kita adakan di 3 tempat: Al-Huda, Al-Hidayah, dan Nurul Islam. Nah, baik. Selanjutnya adalah ini yang menurut saya yang agak sedikit spektakuler ya. Ini baru nih, kalau ibu ini, Bu, dengar nggak Bu? Ibu kalau diajak sholat jamaah dikasih hadiah mau nggak Bu? Kurang keras Bu, gerak-gerak. Ini ada 2 lembar nih Bu. Merah mobil yang mana Bu? Yang merah. Ya betul, yang merah. Anak-anak itu ngomong nggak boleh dong. Merahnya mau jadi 5 lembar, mau jadi 10 lembar Bu? 10 lembar. Jadi 10 lembar. Oke, bentar, saya ambil dulu 10 lembarnya. Aduh, 10 lembar Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 lembar Bu. Jadi merahnya dari 10. Kan tadi saya tanya merahnya jadi berapa, bukan berapa kali merahnya. Jadi kalau jadi 10 lembar, 10 ribuan semua ini. Jadi kita kasih ke ibu-ibu untuk yang sholat subuh dan sholat isya. 1 lembar buat tiap sholat. Kenapa saya ajak begitu? Karena anak-anak banyak yang ada di sini. Saya khawatir ketika selesai sholat isya, anak-anak itu nggak langsung pulang.
Ketika langsung pulang, dikiranya musola terlalu lama di musola. Ini musola kok sampai jam 9 ngaji apaan gitu. Padahal anaknya karena pulang bawa duit, mampir ke warung jajan. Jam 9 baru nyampe ke rumah. Harapan saya adalah datang pada orang tuanya, pulang diganti sama orang tuanya. Jadi anak-anak ini nggak kemana-mana Bu. Kalau pulang mampir di jajan, mampir bawa pulang. Itu. Jadi siap ya Bu untuk sholat isya dan sholat subuh Bu. Bu. Kayaknya gara-gara ganti warna jadi kurang semangat ini. Awal Bu awal, pertama segitu. Nanti kalau istiqomah orang tambah itu. Yang penting itu semangat dulu. Semangat ya Bu. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya. Jadi yang ketiga, nah ini yang belum ada dan mungkin seperti ini yang pertama. Kita akan menyediakan kambing kurban. Nah, karena sudah Idul Adha, kita akan menyiapkan kambing kurban nih. Kemarin saya berenam, saya, Pak Agus, Pak Apun, RT 9, Pak Agus RT 1, Pak Agiman RT 2, Pak Iwan RT 2, dan Pak Akib RT 10 survei kambing. Jadi ada kambing tipe B dan tipe C, yang mana kalau lebaran haji itu tipe B itu bisa sampai 38 sampai 4 juta. Kemarin di teman saya siap dengan harga 2.750.000. Dan yang untuk tipe C dengan harga 2.250.000, berat sekitar 25 kilo. Kalau yang tipe B berat sekitar 30 kilo. Ini menurut saya selisihnya sekitar 1 jutaan. Jadi kambing ini akan saya siapkan pada jamaah turis. Jamaah turis yang rajin sholat berjamaah. Kemudian jamaah al-muhajirin yang rajin sholat berjamaah. Kemudian jamaah al-hidayah yang rajin sholat berjamaah. Kemudian jemaah huda yang harus berjamaah. Kalau masih sisa baru dibuka untuk umum. Dengan catatan kambingnya dibeli di sini, dipotong di sini. Karena kalau beli di sini, dipotong di sini, nanti dibawa ke Telaga Sakti dan dijual 3 juta cepat itu. Cuma dibawa ke sini dapat 300.000. Siapa yang mau begitu kan? Nah, kita pengennya nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen korban bisa koordinasi dengan 6 orang yang kita sebut. Siapa aja tadi? Pak Apun, terus Pak Iman, terus Pak Agus, terus Pak Akib sama Pak Iwani. Nah, koordinasi dengan orang-orang ini daftar. Satu keluarga maksimal 2. Kita kemarin sudah uji 50 ekor. Insya Allah kita akan siapkan 100 ekor. Jadi ini akan menjadi sebuah yang pertama bahwa kita tidak hanya menerima kambing kurban, tapi kita juga menyediakan kambing kurban dengan harga terjangkau. Saya tidak berdagang dengan jamaah, musola tidak berdagang dengan jamaah, pengurus Islam tidak berdagang dengan jamaah. Kita berniaga dengan Allah, ya. Perniagaan yang tidak pernah rugi, tidak perlu urus amdal, tidak perlu urus izin, tidak perlu urus pengantar RT, segala nggak perlu. Cukup sholat 5 waktu, infak sama baca. Nah, ini kan bagian dari infak ini. Infak yang musola kepada jamaah, memberikan kambing yang murah dan terjangkau supaya semua bisa berkurban. Nah, oke. Yang berikutnya pada Pak RW dan jajarannya, saya berharap kapan Pak RW siap, datanglah ke musola, nongkrong di musola, lihatlah yang terjadi di musola. Di musola ini sudah seperti tahun 90-an Pak. Jadi anak-anak itu gak ada main HP, semua berlari-larian, semua main sepeda, keliling RW, keliling lapangan, putar-putar segala macam ke sana. Dan yang saya agak sedikit bertanya adalah kita kekurangan penerangan Pak. Jadi kalau diizinkan RW maupun warga, kita pengen kasih penerangan di setiap sudut RW supaya anak-anak bermain itu masih dalam jangkauan pandangan kita. Kalau anak satu mau udah biasa, kita juga dulu bermeter. Tapi ketika itu gelap, ketika itu makluman yang banyak, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Barangkali di makluman itu ada ular, ada kucing, kucing apa ya? Biawak gitu. Ya itu yang kan biawak. Jadi saya berharap kapan Pak Agiman saya dakwah, ajak Pak RW malam minggu mungkin supaya bisa melihat apa yang terjadi di musola dan supaya bisa bercerita bahwa di musola ini benar-benar anak itu mendapatkan dunianya. Kalau di rumah itu jangankan suara azan dicolek sama orang tua aja karena gak dengar. Karena apa? Karena main HP. Bapak ibu punya duit, kasihkan ke anak buat beli HP, beli pulsa. Anaknya jadi kecanduan Nurul Islam punya duit, ngasih duit ke anaknya jadi kecanduan musola.
ada musola. Ada anak sampai nangis di tempat orang tuanya karena pengen musola. Jadi anaknya udah bisa jualan musola. Bangun jam 3:30 terus sekolah, pulang sore udah ngaji, malam ngaji lagi, sampai rumah udah ngaji, udah tidur. Jadi karena buat main nggak apa-apa tenang aja Pak. Nanti dapat kambing juga tenang aja. Nah, jadi itu program yang keempat. Yang berikutnya, nah ini saya kepengen kayak begini nih. Setiap hari Sabtu, Minggu itu seragam dipakai. Jadi kompak kan kita coba semua ini. Nanti kalau ada polisi datang, wah teman kita semua di polisi. Padahal kan itu cuma biasa, bukan polisi. Ada beberapa mungkin yang polisi, kan begitu. Jadi kekompakan itu harus kita tunjukkan. Siar itu harus kita tunjukkan. Bahwa kita tuh ada di tengah masyarakat. Kita ada untuk membantu masyarakat. Kita ini makmur musolanya, sejahtera jamaahnya. Nah, jadi yang berikutnya, nah ini nih, adik-adik nih, adik-adik, dengerin, adik-adik. Nah, sebelum puasa, ketua udah bilang kan, yang nggak ikut ke Taman Safari kita apa? Renang. Tapi ada catatannya, yang ikut renang, yang kemarin gak ke Taman Safari, oke? Siap ya? Ditampingi ibunya. Karena takut ibunya pengen renang, silakan Bu, gak apa-apa. Pakai baju gamis supaya kalau berenang Bu, takut ada aurat. Nah, terus yang kedua, yang ikut Taman Safari boleh ikut renang dengan catatan bapaknya masih istiqomah sholat berjamaah, anaknya juga masih ngaji. Kalau bapaknya sudah gak jamaah di sini, ya mohon maaf lahir batin, masih lebaran ini, ya tidak bisa kita ajak. Jadi yang kemarin tidak ke Taman Safari, kita ajak semua, kita ikut semua. Yang sudah ke Taman Safari, yang bapaknya masih istiqomah jamaah, kita ajak, ya. Jadi adik-adik udah ngerti ya. Dan terakhir nih, tolong masukannya nih buat bapak-bapak semua, buat ibu-ibu. Saya sampai sekarang belum mendapatkan ide yang sangat brilian, yang sangat cocok, yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk menarik anak-anak muda supaya ke musola. Jadi yang punya gagasan, punya ide, ayo koordinasi dengan saya. Kalau idenya itu bagus, terlaksana, kita beli idenya itu. Ya, kita bayar gagasannya dan kita gaji orang itu untuk menjadi pendamping anak-anak muda. Ada mau nggak? Ini lelang ini. Adik-adik mulutnya masih dibuka, jom. 1, 2, 3, diam. Nah, gitu dong. Masih dibuka, jom. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua siapapun yang mendengar suara saya, kalau punya ide, punya gagasan yang bisa mengajak anak muda ke musola, apapun idenya kita terapkan. Kalau itu goal, itu bisa membawa anak muda ke sini, saya bayar, saya beli idenya, tidak kaleng-kaleng. Saya niat dakwah, saya dititipin harta, musola punya harta, punya keuangan, kita gunakan untuk di jalan Allah. Ya, jadi bapak-bapak semua sekarang harus berpikir bagaimana caranya supaya anak muda bisa ke musola, bikin acaranya, bikin agendanya, kita semua full, yang punya ide kita gaji, kita jadikan pengurus, ya. Karena anak muda ini luar biasa ini. Kita udah, makanya di hadis Nabi itu yang paling dicintai oleh Allah dan sama di akhir adalah anak muda yang rajin ibadah. Kenapa begitu seperti itu? Ternyata kita sekarang bisa lihat anak mudanya sedikit, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan gadget. Ayo, Pak RW kalau punya ide, Pak LH, Pak PO dan teman lain kalau punya ide, ayo diskusi. Kita diskusi, kita gagas itu, ayo kita jalankan supaya apa? Supaya semua orang di RW8 ini tidak kecuali bisa sholat berjamaah. Meskipun hidayah milik Allah, tapi usaha dan doa dalam miliki kita semua. Jangan untuk berdoa, berusaha, ya. Dan itu tadi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya mewakili pengurus musola dan seluruh jamaah, mohon maaf apabila sesama kegiatan ini ada sedikit kekurangan, ada masalah, saya mohon maaf dan saya terima kasih yang sudah mengikuti sukseskan acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.